pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Masih semangat. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Kita bersyukur buat pagi yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Meski yang tempat ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa sehat, kita bisa kuat, semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan saya juga berterima kasih buat Ibu Asrama yang sudah mempercayakan saya pada pagi ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Mungkin ini firman Tuhan yang sering kita dengar, tapi jangan percaya bahwa firman Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita akan baca secara bersama-sama. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membaca perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kesaksian Paulus di dalam penjara. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Sebab yang sangat kehidupan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan memperoleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian kesabaran Kristus telah menyata di dunia dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus pilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin berdiri yang bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu semakin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemudahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Amin. Nah, pada pagi ini saya akan memberikan tema yaitu hidup untuk menghasilkan buah. Hidup untuk menghasilkan buah. Nah, hidup di dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya masih bergerak atau bekerja sebagaimana mestinya. Dalam setiap kehidupan kita, ada aspek yang harus yang kita butuhkan, yaitu waktu. Ya, waktu merupakan hal yang penting bagi kita. Tetapi dalam setiap kita dalam kehidupan kita, waktu sangatlah banyak kita buang atau banyak berlalu dengan sia-sia. Ya, khususnya bagi anak muda zaman sekarang, banyak waktu yang terbuang dengan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya main game, tidur, bahkan berkumpul dengan teman-temannya yang mungkin yang melakukan sesuatu hal yang tidak berarti. Bahkan kita secara pribadi, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita dalam satu hari banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Ya, kita tidak melakukan sesuatu hal yang mungkin yang bisa menghasilkan sesuatu. Contohnya dalam satu hari, terkadang kita ketika kita tidak melakukan sesuatu pekerjaan, ya, waktu akan berlalu begitu saja. Namun pada pagi ini, saudaraku yang terkasih, kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus, bagaimana dia percaya bahwa dalam kehidupannya ia akan harus menghasilkan buah. Nah, pada pagi ini ada dua hal yang bisa saya bagikan pada pagi untuk kita. Yang pertama yaitu supaya kita dapat menghasilkan dalam hidup kita menghasilkan buah, yaitu yang pertama menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan bisa kita baca dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Di sana dikatakan bahwa sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus telah nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam segala penderitaan yang dialami oleh Paulus, tapi ia masih mampu mengatakan bahwa dalam segala penderitaannya itu, bahwa Kristuslah yang nyata dalam kemuliaannya, dalam tubuhnya, bahkan dalam hidup maupun matinya. Bagaimana dengan kita ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami pencobaan, penderitaan, masih sanggupkah kita mengatakan bahwa hanya Tuhan yang hidup dalam kita?
Atau masihkah kita mengatakan puji Tuhan ketika kita mengalami masalah? Atau justru ketika mengalami masalah atau penderitaan, justru banyak persungutan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita? Nah, di ayat yang ke-21 di sana katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya memang dalam setiap kehidupan kita, khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, yang menjadi tujuan utama atau menjadi prioritas utama kita itu adalah Kristus. Ya, kematian mungkin bagi banyak orang itu merupakan hal yang sangat menyedihkan, ya. Tapi bagi kita yang sudah hidup dalam Kristus, bahwa kematian memang harus dijalani oleh setiap orang, ya. Namun mungkin banyak juga orang yang mengatakan bahwa ketika dia mengalami masalah dan pencobaan yang sangat berat, mungkin bagi dia memilih untuk lebih baik mati. Kenapa? Mungkin bagi dia ketika dia udah mati, dia tidak akan mengalami permasalahan lagi, tidak akan mengalami pencobaan lagi. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa setiap yang namanya kematian pasti akan dialami oleh semua manusia. Nah, pada pagi ini, bagaimana kita ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, ya, kita yakin dan percaya bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, ketika kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan selalu berdaulat dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap persoalan kita, dalam setiap permasalahan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada yang selalu menopang setiap kehidupan kita, karena hanya Tuhan yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatunya yang berarti bagi Tuhan. Nah, ketika seseorang yang yang belum percaya kepada Tuhan, yang mengatakan bahwa dia lebih baik mati ketika dia mengalami masalah, berarti itu membuktikan bahwa kehidupan itu belum sepenuhnya dalam Kristus, belum menyerahkan totalitas hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita percaya ketika kita sudah menyerahkan seluruh totalitas hidup kita ke dalam tangan Tuhan, berarti kita percaya bahwa masalah yang kita hadapi itu, berarti Tuhan mengizinkan kita supaya kita lebih kuat, supaya kita lebih mampu. Tuhan mempercayakan masalah itu dalam kehidupan kita supaya kita percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang mampu memampukan kita. Nah, yang kedua pada pagi ini yaitu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26, saya akan bacakan ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, di ayat yang ke-22 ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa jikalau aku harus hidup di dalam dunia ini, artinya bahwa Paulus yakin jika Tuhan masih mempercayakan ia hidup di dunia ini, berarti dia harus mengerjakan sesuatu, dia harus menghasilkan buah. Nah, berarti menghasilkan buah, berarti ketika untuk menghasilkan buah berarti harus dia bekerja. Ya, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan pada pagi ini? Sudahkah kita menghasilkan buah di dalam Tuhan? Buah yang dimaksud di sana bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama kita, bagaimana di lingkungan kita, bahkan di dalam keluarga kita secara pribadi. Ya, saudara yang terkasih, pada pagi ini kita sebagai anak-anak muda yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita belajar bagaimana dari kisah kehidupannya Paulus, bagaimana dia menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia bekerja, dia harus berusaha ketika dia yakini bahwa dia masih ada sampai sekarang, saat itu, bahwa ketika pun dalam dia permasalahan, dia percaya bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk Tuhan, dia harus menghasilkan buah. Nah, sebagai anak muda pada pagi ini kita percaya bahwa Tuhan memberikan talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Dan bagaimana kita menghasilkan buah? Ya, itu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin Tuhan percayakan bagi kita dalam pelayanan kita, ya, dalam pelayanan kita mungkin Tuhan kasih talenta kita bagi untuk bermain musik atau bernyanyi, bisa kita gunakan untuk melayani Tuhan. Supaya ketika kita dalam pelayanan kita menjadi berkat bagi orang lain. Bukan berarti ketika kita melayani di depan altar supaya untuk dilihat orang, tidak. Tapi kita satu tujuan kita itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, terkadang kita bahkan orang-orang yang sekitar kita, ketika sudah Tuhan percayakan
sesuatu talenta yang Tuhan berikan, tapi tidak mempergunakan hal tersebut. Ya, tidak mempergunakan hal tersebut. Jadi saudara yang terkasih, pada pagi ini biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Sebagai anak Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi melainkan tindakan kita juga. Ya, bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan tindakan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, tentunya bermain musik, mari kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Ya, bahkan mungkin Tuhan percayakan bagi kita, Tuhan kasih suara kita, walaupun suara kita pas-pasan, tapi bisa kita untuk memuji Tuhan. Bahkan kita bisa sebagai singer di gereja. Bahkan mungkin Tuhan kasih kita talenta untuk menari, kita bisa pergunakan untuk bermain tamborin. Ya, ketika Tuhan sudah percayakan bagi kita, maka kita pergunakan supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, supaya kita menghasilkan buah. Ya, di tengah-tengah kita berada. Jadi saudara yang terkasih, mari kita buka contohnya dalam ayat di Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya minta saudara membacakannya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sungguh luar biasa firman Tuhan itu. Berarti kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita, ya, kita percaya ketika kita sudah menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, tapi Tuhan akan selalu menopang kita, menuntun kita, ya, ke dalam sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi pada pagi ini, saudaraku yang terkasih, saya mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita dalam kehidupan kita bisa menghasilkan buah, menjadi berkat dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita khususnya, ya. Dengan dua hal yang saya bagikan pada pagi ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi ini.